Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuja, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, kami ingatkan kepada diri kami pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian, mari kita ikhlaskan niat kita untuk memulai kajian kita pada malam hari ini dengan senantiasa mengikhlaskan niat semata-mata kita duduk dalam majelis ilmu punika krana Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan niat ikhlas tersebut Allah terima sebagai amal soleh, kemudian Allah catat sebagai amal kebaikan, kemudian Allah sebutkan nama-nama kita di hadapan para malaikat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syawal atau bulan Syawal tersisa 3 hari. Kagem bapak-bapak, ibu-ibu sing dereng menyelesaikan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, monggo 3 hari punika dimanfaatkan untuk melaksanakan siam sunnah Syawal. Wah Pak, wis keri Pak, urung mulai, nggih mboten napa-napa, nggih koman 3 dina, nggih Kamis, Jumat, Sabtu. Niki tanggal Syawal punika berakhir pada hari Sabtu. Sing sampun nglampahi siam 6 hari bulan Syawal, alhamdulillah kita kantun rasakan dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan satu tulisan yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr radhiyallahu ta'ala hafizahullahu ta'ala, karena masih hidup nggih, hafizahullahu ta'ala. Judul buku punika inggih punika Miftahul Khair, nggih, ke pintu-pintu kebaikan atau menjadi pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana kita syukuri bahwasanya kita dipun paringi hidayah Islam lan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gampil ngelampahi salat berjamaah teng masjid. Kita gampil tumut kajian-kajian sunnah. Kemudian kita gampil ngelampahi kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Nah, kemudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah punika janganlah berhenti pada diri kita sendiri. Kita berharap kebaikan yang kita terima ini bisa kita tularkan kepada orang lain. Baik itu kepada anak kita, istri kita, istri kepada suami, keluarga, kemudian tetangga dan masyarakat. Maka jadilah pembuka pintu kebaikan bagi yang lain. Mengapa jamaah sekalian, ketika seorang beribadah, kemudian ibadah punika dilaksanakan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala ibadah untuk dirinya. Tetapi kalau ibadah yang dia lampahi, ilmu yang dia miliki punika dia coba untuk sebarkan kepada orang lain, maka semakin terbuka pintu pahala bagi kita. Semakin terbuka pintu pahala bagi kita. Semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah dari jalan kita,
maka Allah akan berikan limpahan pahala, kiriman pahala orang yang mengikuti ajakan kita. Kita sholat berjamaah dapat pahala. Ketika kita njawil 1 orang, 2 orang, 3 orang untuk sholat berjamaah, maka orang yang melaksanakan sholat berjamaah karena sebab jawilan kita, maka kita akan mendapatkan kiriman pahala tanpa mengurangi pahala orang yang kita jawil. Semakin banyak orang yang kita beri pengaruh, kemudian kita bukakan pintu kebaikan, maka akan semakin banyak pahala yang kita akan terima. Inilah yang membedakan antara para sahabat sebagai orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad dengan kita. Betapa banyak pahala para sahabat. Mengapa? Karena mereka lah pintu kebaikan-kebaikan sampai kepada kita. Demikian pula kalau kita mulai berniat, misalnya dengan melihat dan mempelajari pintu-pintu kebaikan malam ini, kemudian kita tergerak untuk memberikan kebaikan dan menyebarkan kebaikan kepada orang lain, bersemangat untuk menyebarkan hidayah, maka semoga itu menjadi pintu kebaikan jariah bagi kita. Insya Allah ada 16 kaidah apabila kita ingin menjadi pembuka pintu kebaikan. Insya Allah nanti akan kita bacakan bertahap bersama-sama, kita pahami bersama-sama. Jamaah sekalian, ada beberapa hadis yang terkait dengan Rasulullah menyebutkan ada 2 golongan manusia di mana kita menika diminta untuk milih yang pertama napa yang kedua. Hadis punika saking Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate medal sabda, inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarri. Saat temene di antara menungso enten tiang-tiang ingkang dados pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Niki yang pertama. Jadi sebagian manusia ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, kemudian kiambae punika penutup pintu-pintu keburukan. Wa inna minan nasi mafatihal syarri maghaliqa lil khairi. Golongan yang kedua, enten sebagian manusia sing kiambae punika menjadi pembuka pintu keburukan. Kasa wangsulipun sing pertama. Sing pertama apa? Kiambae punika dados kunci pembuka kebaikan, penutup keburukan. Kasa wangsulipun enten menungso sing dados pembuka pintu-pintu keburukan, kemudian penutup pintu-pintu kebaikan. Enten mboten nggih? Nggih, jadi menungso punika terpecah jadi 2 sing gelem dadi pintu kebaikan, penutup keburukan. Yang kedua senengane dados pintu-pintu keburukan, kemudian penutup pintu-pintu kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi. Betapa beruntung orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan di atas tangannya. Wa wailun liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadayhi. Dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang Allah jadikan dia ini pembuka pintu-pintu keburukan, penutup pintu-pintu kebaikan. Pak, ada donasi pembangunan masjid, kemudian dia bergerak, monggo Bapak Ibu sekalian kita berdonasi, sehingga dia ngajak orang lain untuk melaksanakan kegiatan kebaikan. Ada orang yang Pak akan diadakan kajian di satu tempat, kajian sunnah,
dia beriter ojo oleh ngene iso dibubarke mawon. Jadi dia sebagai penutup pembuka pintu keburukan, penutup pintu kebaikan. Dan ini tinggal milih. Kita menika milih sing pundi? Sing kepengen dados pembuka pintu kebaikan atau pembuka pintu keburukan. Nggih, insyaallah jamaah Masjid Mujahidin menika kepengen dados napa? Pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu keburukan. Dan kita berlindung dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang apa? Pembuka pintu-pintu keburukan, penutup pintu-pintu kebaikan. Ini kalau kita melihat wakil dan kejadian di sekitar kita, ini memang betul-betul terjadi, Pak. Ada orang yang mendakwahkan sunnah, kemudian enten wong sing ajak-ajak musuhi sunnah, kemudian menutup kegiatan-kegiatan sunnah, dan ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi. Maka beruntunglah kata Rasulullah, tuba liman ja'alallaha mafatihal khairi ala yadayhi. Beruntunglah orang yang Allah jadikan sebagai kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Hadis ini dipun sebataken maknanipun ini dikuatkan beberapa hadis yang menunjukkan siapakah orang yang paling baik, siapakah orang yang paling buruk. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi nate ngelewati para sahabat sing kumpul wonten ing salah setunggalipun panggenan, ngoten. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada sekumpulan sahabat tersebut, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang terburuk di antara kalian? Jadi Nabi Muhammad menika tanglet apa? Wahai sahabatku, gelem apa ora panjenengan kula kabarke sapa wong sing paling apik lan sapa wong sing paling awon, ngoten. Para sahabat terdiam mendengar pertanyaan Rasulullah SAW tersebut sampai diulangi 3 kali. Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian, wahai para sahabatku, orang yang terbaik di antara orang yang terburuk di antara kalian. Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami mau panjenengan sebutkan siapakah ciri-ciri orang yang paling baik di antara kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Menawi kita kepengen dadi wong sing paling apik, maka kita catat niki, kita garis bawahi kalimat punika. Khairukum, sebaik-baik kalian, manusia terbaik di antara kalian, man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Wong sing kedatangannya punika dipun arep-arep kesaenanipun. Nggih. Kemudian orang lain merasa aman dari gangguannya. Ini ana wong teko punika, dia diharapkan kedatangannya. Kenapa? Ketika dia datang membawa kebaikan. Mbah teko nggawa senyum sing napa? Sing manis ngoten nggih. Kemudian datang membawa nasihat, datang membawa donasi, datang membawa kebaikan-kebaikan. Jadi kedatangan wong menika diharap-harapke. Ya, khairukum man yurja khairu. Sebaik-baik di antara kalian orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari gangguannya. Nggih. Jadi sing paling apa? Nek teko menika diharap-harap, mergo apa? Mergo diharap-harap kebaikanipun, kemudian orang yang datang ini merasa aman dari keburukannya. Nggih. Ora tahu natu kancane, nek teko nek kumpul karo kancane ora tau nyinggung perasaane kancane, nek punika mboten nate njaili kancane ngoten. Diharapkan, nggih, diharapkan. Ini adalah orang yang terbaik. Nggih, siapa tadi yang terbaik?
orang yang diharapkan kebaikannya dan orang merasa aman dari gangguannya. Kemudian siapa orang yang terburuk? Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Manusia yang terburuk inggih punika manungsa yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang lain tidak merasa aman dari gangguannya. Nggih. Jadi teko punika gaweane gawe napa? Gawe nesu, gawe muring kancane, gawe susah kancane ngoten. Kemudian begitu datang menika ganggu kancane, nggih, ribai kancane, ngelatu kancane dan seterusnya. Jadi wong sing paling buruk inggih menika wong sing kedatangannya punika mboten diharapkan kebaikan, kemudian orang lain punika mboten aman saking gangguanipun. Nggih, niki hadis yang menguatkan yang pertama tadi. Siapa yang paling baik? Orang yang diharapkan kebaikannya, kemudian orang lain aman dari gangguannya. Siapa orang yang paling buruk? Orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang lain tidak aman dari keburukannya. Kemudian semana dengan hadis ini ada hadis yang kedua. Inggih punika perumpamaan teman yang baik dan perumpamaan orang atau teman yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, dipunriwayatakan dari Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai beliau, matsalul jalisis sholih wasu. Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk. Kahamil miski wa nafihil kiri. Seperti hanya orang yang membawa minyak wangi dan orang yang apa Pak? Itu pandai besi. Niki mboten ateges nyepelekaken pandai besi mboten nggih. Tetapi Rasulullah menyebutkan perumpamaan nek kanca wong loro punika ada manfaat dan madaratnya. Jadi perumpamaan orang teman duduk yang soleh dan perumpamaan teman duduk yang buruk. Yang soleh diumpamakan dengan Nabi Muhammad dengan orang yang membawa minyak wangi atau penjual minyak wangi. Teman yang buruk diumpamakan apa? Nafihul kir, yaitu pandai besi. Fahamilul miski, ketika engkau bersama duduk dengan orang yang membawa minyak wangi atau penjual minyak wangi, imma ayyuhdiyaka wa imma antabta'a minhu. Engkau bisa mendapatkan wangi aroma bau minyak wangi tersebut, atau engkau bisa membeli minyak wangi dari orang tersebut. Nggih, sama-sama kebaikan. Nggih, baunipun menika harum, atau kita bisa membeli minyak wangi dari orang tersebut. Wa imma antajida minhu rihan thayyiban. Bisa juga orang tersebut menghadiahkan kepadamu minyak wangi, menjual kepadamu minyak wangi, atau minimal engkau mendapatkan semerbak bau wangi yang ada di sekitar penjual minyak wangi. Kira-kira nek penjual minyak wangi punika sing disemprotke, semprot bau wangi napa bau bau wangi. Nggih minimal kita punika mambu minyak wangi. Kemudian wanafihul kiri, adapun pandai besi, apabila kita berteman dengan orang yang buruk, maka Rasulullah mengumpamakan berteman dengan pandai besi. Imma an yuhriqa thiyabaka, bisa jadi peletikan besi yang dipur ya, dipukul-pukul menika bisa jadi menempel ke bajumu sehingga merusak baju, membakar bajumu. Wa imma anta jidarihan khabithah, bisa jadi engkau mendapatkan bau yang buruk. Ini perumpamaan teman yang baik dan perumpamaan teman yang buruk. Ini 3 hadis yang menjadi acuan dari Syekh Abdul Razak untuk menjelaskan sebagai mukadimah bagaimana kita menjadi pembuka pintu kebaikan. Hadis yang pertama napa nyebataken? Pilih
menungso menika enten sing napa? Golongan yang pertama pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan. Yang kedua pembuka pintu keburukan, penutup pintu kebaikan. Nggih. Hadis yang berikutnya, siapakah orang yang paling baik? Nah, Bapak. Orang yang diharapkan kebaikannya saat datang dan orang lain merasa aman dari gangguannya. Siapakah orang yang terburuk tadi, Pak? Orang yang tidak diharapkan kebaikan atas kedatangannya dan orang lain tidak aman dari gangguannya. Hadis yang ketiga menyebutkan apa? Perumpamaan orang atau teman yang baik dan teman yang buruk. Teman yang baik diumpamakan apa? Seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi. Ya, minimal ada 3 ya. Bisa jadi tiang wau menghadiahkan minyak wangi pada mendapatkan semerbak aroma wangi dari minyak wangi. Bakar percikan api dari orang tersebut atau panjenengan mendapatkan bau yang buruk. Jadi selayaknya dipersepatakan seorang muslim bersemangat untuk kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Dan ketika mengetahui hadis-hadis di atas, kita bersemangat, jadilah orang yang baik, yang pertama. Kemudian jadilah orang yang menjadi pintu kebaikan, pembuka pintu kebaikan. Kemudian jadilah sifat atau memiliki sifat orang-orang yang paling baik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana agar kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan bagi orang lain? Ini yang paling penting. Tahapan-tahapan ada 16 nanti. Kemudian penutup pintu keburukan. Kaidah yang pertama, keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik pembuka. Ini yang pertama. Jadi kaidah yang pertama apa? Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah benar apa? Sebaik-baik pintu atau pembuka pintu kebaikan. Nggih. Jadi sing duwe kunci bener kan? Allah Subhanahu wa taala. Kita punika hanya sebagai sebab. Kita yakini yang pembuka Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembuka. Pertama, kita harus mengetahui bahwasanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala, kita kemutan nama berarti Asmaul Husna. Asmaul Husna dan Sifatul Ula, nggih. Nama-nama Allah ada berapa, Pak? Nama-nama Allah enggak? 99 lebih, ngoten nggih. 99 lebih. Jenengan apa napal, Pak? Nggih. Ahad, Somad, gitu kan, Pak? Itu ada 99 lebih. Nah, kita harus meyakini bahwasanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Fattah. Ngoten, Pak. Napa, Pak? Al-Fattah. Nggih. Jadi Al-Fattah. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, nggih. Allah. Kemudian di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattahu, nggih, Al-Fattah. Apa itu Al-Fattah, jamaah sekalian? Al-Fattah inggih punika zat yang maha membuka. Nggih, Al-Fattah punika apa? Zat yang maha membuka. Kemudian nama punika Allah sebutkan dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an ada 2 nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, nama Allah Al-Fattah. Yang pertama, nama Al-Fattah punika ditunjukkan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 89. Jadi nama Al-Fattah itu disebutkan yang pertama di surat Al-A'raf ayat 89. Kita
baca bersama Pak firmanipun Allah terkait dengan Al-Fattah menika. Rabbana ftah monggo Pak. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ini ayat yang pertama. Ayat surat apa Bapak? Al-A'raf ayat 89. Allah berfirman, Rabbana ya Tuhan kami, iftah bainana wa baina qaumina. Bukakanlah atau bukankanlah antara kami dan kaum kami dengan hak, wa anta khairul fatihin, dan engkaulah ya Allah sebaik-baik pembuka. Ini jadi Al-Fattah menika sebaik-baik pembuka. Firman Allah yang kedua ada di surat Saba. Ini surat Saba, ini negeri Saba, ini daerah Yaman. Ayat 26, ayat 26. Allah berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna, thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim." Kalimat wa huwal fattahul alim. Qul, katakanlah, yajma'u bainana rabbuna, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Tsumma yaftahu bainana bil haq, kemudian dia membuka di antara kita dengan benar. Wa huwal fattahul alim, dan Allah adalah zat yang maha membuka lagi maha mengetahui. Ini terdapat pada surat apa? Surat Saba ayat 26. Jadi nama punika Al-Fattah, kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala, karena nama itu bisa mengandung sifat. Al-Fattah namanya, kemudian sifatnya Al-Fathu, Allah membuka. Ini nanti akan kaitannya dengan hati, Pak. Jadi sing buka ke hati benar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menjadi pembuka pintu kebaikan bagi orang lain, maka kita minta kepada Allah untuk membukakan hati orang tersebut. Ngaten. Jadi nama Al-Fattah punya sifat apa? Al-Fathu, Al-Fathu yang membuka. Allah membuka. Kemudian Al-Fattah menika menunjukkan beberapa makna. Al-Fattah menunjukkan beberapa makna. Yang pertama, inggih menika ada 3 makna di sini. Allah membuka pintu atau membuka di antara hamba-hamba dengan syariat. Allah membuka di antara hamba-hamba dengan ada syariat. Syariat bagaimana hubungan dengan Allah, bagaimana hubungan dengan diri pribadi, bagaimana hubungan dengan orang lain, dan bagaimana hubungan dengan makhluk Allah yang lain. Ini yang pertama, makna Allah membuka di antara hamba-hambanya dengan apa? Syariat. Kemudian yang kedua, Allah membuka di antara hamba-hambanya dengan balasan. Ini balasan. Nek kowe ngene, balasane kaya ngene. Kalau kamu berbuat begini, janji Allah seperti ini. Sehingga dengan janji-janji tersebut, seorang menika bersemangat untuk melaksanakan kebaikan. Jadi tetapi janji Allah menika masalah yang gaib. Terus Pak. Nek panjenengan salat berjamaah teng masjid, panjenengan langkung sae tinimbang salat sendiri berapa? 27 derajat. Nah, 27 derajat menika berapa? Allah yang tahu. Ini karena apa? Pahala menika termasuk perkara-perkara yang gaib. Kemudian yang ketiga, Allah membuka di antara hamba-hambanya dengan hukum-hukum takdirnya. Jadi yang pertama syariatnya, kemudian yang kedua dengan balasannya, kemudian yang ketiga dengan hukum-hukum takdirnya. Niki makna Al-Fattah atau Al-Fathu. Al-Fattah atau Al-Fathu. Dipun sebataken, jadi langkah yang pertama bagi orang yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan adalah meyakini atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala
yang memiliki nama Al-Fattah. Jadi tugas kita menika apa? DP kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan nggih pintu kebaikan bagi kita dan pintu kebaikan bagi orang yang ingin kita dakwai. Ini langkah yang pertama yang menika kita hendaknya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, kemudian mendekatkan diri, merendahkan diri dan mengharapkan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan. Karena kita kaitannya dengan membuka. Yang zat yang bisa membuka siapa? Allah, yang memiliki nama apa? Al-Fattah. Sifatipun apa? Al-Fathu. Maka pertama kita harus DP marang Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pembuka kebaikan bagi diri kita, kemudian menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain. Mengapa? Karena Allah lah yang membuka semuanya. Kita mboten sakit napa-napa kecuali apa? Allah berkehendak. Kita kepengen anak kita baik. Tidak mungkin anak itu baik kecuali apa? Allah menghendaki kebaikan bagi anak kita. Kita ingin pasangan kita semakin mesra dengan kita, semakin baik dengan kita. Pasangan kita tidak mungkin bisa mesra kepada kita, baik dengan kita kecuali apa? Allah menjadikan pasangan tersebut baik dengan kita. Maka tugas pertama kita adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya dengan penuh ketundukan agar Allah membukakan pintu kebaikan bagi kita, kemudian membukakan pintu kebaikan bagi orang yang ingin kita ajak kebaikan. Mengapa jamaah sekalian disebutkan bahwasanya akhlak mulia ini adalah anugerah Allah. Jadi akhlak mulia, kebaikan-kebaikan mereka anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak itu sebagaimana rezeki, Pak. Akhlak menika dalam bahasa kita apa? Adab sopan santun itu dalam bahasa syariat adalah harus kita yakini bahwasanya akhlak ini sebagaimana rezeki. Rezeki menika dibagi rata napa didum beda-beda, Pak? Nek rezeki menika, Pak. Rezeki menika didum rata napa didum beda-beda? Didum beda-beda. Yu'ti may yasha, nggih. Allah memberikan rezekinya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Demikian pula akhlak. Akhlak ini Allah berikan sebagaimana rezeki, berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Maka beruntunglah orang yang sudah memiliki katakan pasangan hidup, orang yang berakhlak mulia. Kantun moles-moles sithik ngoten. Tetapi kalau punya pasangan hidup sing kasar, kemudian keras suaranya, maka kita nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dilembutkan. Nggih, enten mboten Pak sing pasanganipun rada kereng ngono. Enten nggih. Nggih kadang-kadang ada, nggih. Suatu ketika ada sahabat yang datang menemui siapa? Seorang ulama ngoten, Pak. Nah, orang ini ingin ngadu bojone punika kereng, Pak. Nggih, bojo istrinya punika kasar ngoten. Omongane elek ngoten. Nggih, kepada suami. Datang kepada seorang alim tersebut. Kemudian pas masuk ke rumahnya, belum selang beberapa lama dari dalam rumah orang alim tersebut terdengar suara yang kasar sekali, Pak. Lebih kasar daripada yang apa? Yang akan mengadu. Loh, kok bojo jenengan kok ngene? Ngoten. Ternyata ini ujian Allah kepadaku. Mengapa jenengan tidak ganti? Siapa tahu dengan orang istri yang seperti ini saya meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak sebagaimana sebagaimana rezeki. Maka beruntunglah orang yang berakhlak baik, tinggal sedikit saja. Tapi orang yang berakhlak yang kurang baik, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperbaiki. Terakhir dipun sebataken jamaah sekalian, ucapan yang paling indah terkait dengan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita bahwasanya Allah menika zat yang maha membuka. Ini diucapkan oleh Mutarrif bin Abdillah Asy-Syikhir. Beliau seorang ulama tabi'in, berarti sahabat kemudian tabi'in, anaknya para sahabat ngoten. Gambar termasuk tabi'in.
Beliau mengatakan lau akhraja qalbi wa ja'ala fi yasari. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan jantungku, kemudian jantungku ini diletakkan di samping kiriku, ya. Wa ji'a bil khairati kulliha wa ju'ilat fi yamini. Kemudian Allah datangkan semua kebaikan di samping kananku. Jadi jantungnya dipindah ke samping kiri, kemudian apa? Kebaikan-kebaikan di samping kanannya, ya. Kantun ngelampai ngoten istilahnya, nggih. Dia mengatakan lam astati an aj'ala syai'an min hadhil khairat fil qalbi illa ayakunallah alladzi yadahu. Ora mungkin bakal iso aku punika ndadosaken kebaikan-kebaikan menika di dalam jantungku, dalam hatiku kecuali Allah yang meletakkan. Nggih. Jadi kebaikan-kebaikan menika kata mutarif menika ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun kalau jantung atau hatinya taruh samping kiri, kebaikannya semua samping kanan, ora bakal iso nglampahi kebaikan kecuali apa? Allah menika menggerakkan hati ini untuk melaksanakan kebaikan. Ini keyakinan bahwasanya apa? Allah Al-Fattah. Allah zat yang maha membuka. Allah lah yang bisa membuka. Membuka apa? Pintu-pintu kebaikan. Maka kita kaum muslimin yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, kaidah yang pertama kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuka. Wallahu taala alam. Ini sudah Isya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Catatan terakhir Pak niki Pak. Mungkin 2 menit nggih. Jadi kadang-kadang kita dapati ada orang yang hidup bersama orang-orang soleh, kemudian dia selalu mendengar kebaikan-kebaikan, azan dikumandangkan, nasihat disampaikan, tetapi ada sebagian orang yang tidak tergerak melaksanakan kebaikan. Itu betul Pak? Banyak nih. Jadi mengapa yang demikian terjadi? Ini karena belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Omahe caket kalau masih terata orang masjid. Omahe caket kali kebaikan mboten nate nglampahi kebaikan. Mengapa? Karena Allah belum memberikan taufik. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada keluarga kita, tetangga kita, kemudian masyarakat kita untuk menerima hidayah dan kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.